Nah, ini ya. Ini nanti ini saya akan ikatkan begini. Nah, terus saya jerat leher saya. Nah, ini satu tali. Jadi Anda nggak yakin. Sekarang saya coba 2 tali. Nah, ini saya punya 2 tali ya. Saya simpul ya. Saya simpulkan. Ya, simpul ya. Simpul ya. Nah, saya tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan segera lepas dari belenggu anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang baru bergabung, silakan Anda tonton video saya yang dulu-dulu, dan jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Sudah lihat video saya tadi? Nah, saya itu orangnya serba bisa ya. Lihat itu tadi, sulap juga bisa, main double stick juga bisa, atau ruyung itu punyanya Bruce Lee, sirkus juga bisa ya. Saya juga bisa memainkan seruling. Nah, saya juga bisa memainkan gitar. Yang tidak bisa adalah saya memainkan hati seorang wanita. Karena wanita itu tidak untuk dibuat mainan, bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dibahagiakan. Ya, begitu ya atau tidak? Dan saya ini adalah polisi yang sebenarnya multi talent, tetapi tidak terkenal. Begitu saja perbedaannya ya. Multi talent, apa saja saya bisa, insya Allah ya. Tapi ya sesuai kemampuan saya, begitu ya, serba bisa, cuma tidak terkenal gitu ya. Oke, Anda sudah lihat video saya yang permainan pikiran ya. Anda nanti silakan lihat ya video saya yang judulnya psikosomatis, itu hanya permainan pikiran. Nah, itu saya tidak mengada-ada, tidak menggombal ya. Karena dari pengalaman saya belajar yaitu gitu ya, itu. Yang perlu Anda ketahui ya, laki-laki dan wanita itu sangat berbeda sekali ya. Berbeda. Kalau laki-laki itu lebih menggunakan pikiran, tetapi kalau wanita itu lebih menggunakan perasaan. Tetapi itu tidak semua, itu kebanyakan. Saya akan buktikan ya. Misalkan di rumah Anda itu ada ya, ibu-ibu ini ya, di rumah Anda itu ada ular masuk. Pasti ibu-ibu begini, ular, 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 ular. Itu karena apa? Dia menggunakan perasaan. Tapi kalau bapak-bapak coba ada ular masuk di rumah ya, tidak berteriak-teriak, ular, pakai bentungan, pukul, sudah selesai ya. Tidak usah lama-lama, tidak usah berteriak-teriak, tidak usah ribet, kan begitu ya atau tidak? Berbicara masalah ular ya, dulu waktu gencar-gencarnya banyak ular kobra di mana-mana ya. Saya itu pas pakai dinas ya, itu banyak orang berkerumun ya. Saya tanya, ada apa? Ada ular Pak. Ular apa? Itu kayaknya king cobra. King cobra mana ularnya? Di situ Pak. Ah gampang, kenapa tidak diambil? Takut Pak. Ah kenapa takut? Takut dipatok Pak. Ah sini. Langsung saya datang. Ular itu saya pegang. King cobra loh itu ya. Saya pegang. Udah saya masukkan karung. Sudah beres gitu ya, tanpa harus berkerumun. Nah, pada Anda heran,
berani sekali Bapak. Apa pawang ular? Oh tidak, itu ularnya sudah mati. Ularnya sudah mati. Saya berani. Oke. Itu kalau lucu Anda tertawa aja, lepas. Kalau tidak lucu ya senyum saja. Ya, berikan sedekah sama saya gitu. Biar apa? Tidak tegang ya. Kalau Anda senyum-senyum sendiri terus tertawa, itu saraf Anda itu tidak tegang ya. Nah, kalau saraf Anda tidak tegang, otomatis nanti otak juga tidak tegang, fresh begitu ya. Oke. Sini di sini. Ya, seperti tadi saya serba bisa ya. Apalagi kalau untuk siapa saja ya, saya itu lebih bisa membuat Anda nyaman. Gitu, nyaman ya. Anda lihat muka saya aja, pede amat. Sudah kelihatan culun ya. Tetapi kalau saya bicara, Anda pasti merasakan nyaman, rileks. Ah tidak Pak, saya melihat Bapak memuakkan. Gak apa-apa. Ya itu hanya cerita-cerita fiktif ya. Maksud saya itu untuk menghibur Anda semua, biar tidak terlalu tegang gitu. Ya begini ya. Jadi apa yang Anda rasakan saat ini, sensasi-sensasi itu masih bermunculan, itu tidak apa-apa dan masih wajar karena Anda masih alami anxiety psikosomatis maupun asam lambung. Nah, gejala-gejala itu kalau Anda rasakan ya itu wajar. Kita harus berpikir cerdas begitu ya. Wajar, tidak apa-apa, santai saja Anda ya. Santai saja. Anda saya yakin tidak menderita sakit yang parah ya. Anda takut mati sampai saat ini Anda ini apa? Anda takut mati, alhamdulillah nyatanya sampai saat ini Anda masih diberi nafas ya, masih bisa menghirup udara segar ya, masih bisa melihat matahari begitu. Ya atau tidak? Kalau Anda takut sakit parah, nyatanya Anda dari dulu ya begini-begini saja, nggak menderita sakit parah, hanya sensasi ya itu saja begitu ya atau tidak? Nah, itu jadi nikmati saja prosesnya ya, nikmati prosesnya walaupun itu tidak mudah ya, nikmati prosesnya dan sabar ya, walaupun itu susah tetapi perlu Anda latih ya, begitu. Tidak Anda saja, banyak yang mengalami ini ya, banyak sekali ya, mungkin satu dunia ini ya, sejak keteraya ini itu di bumi ini mungkin tuh jutaan orang ya. Kalau di Indonesia itu saya yakin juga banyak lah ya, banyak yang menderita sakit ini begitu. Jadi Anda tidak sendirian dan sakit itu wajar ya. Justru Anda diberi sakit ini berarti Anda itu apa? Pilihan Allah, dipilih oleh Allah untuk menderita sakit ini. Biar apa? Biar bisa memperbaiki pola hidup Anda, gaya hidup Anda, sifat-sifat Anda. Nah itu kita ambil dari segi positifnya saja. Saya dulu juga begitu kok, ingin berontak, ingin cepat sembuh. Gimana kok lama sekali ini sakit apa. Nah itu ya. Tetapi alhamdulillah saya bisa menjalani saya bisa menjalani itu dengan sabar ya. Tentunya ada dukungan baik dari istri, orang tua, saudara, begitu ya. Ada dukungan ya. Selain itu ada motivator. Kalau bisa Anda mempunyai guru spiritual ya. Kalau Anda muslim ya dekatilah ulama-ulama itu ya. Atau Anda cari motivator-motivator yang terdekat dengan Anda begitu ya. Atau bisa di YouTube gitu ya. Nah begini ya, sudahlah, Anda sudah tidak usah berpikir yang tidak ya. Itu justru nanti akan melemahkan mental Anda. Semangat Anda nanti akan goyah ya, akan luntur kalau Anda hanya tertuju pada sensasi itu saja. Ini kok begini, kok begini, terus murung di rumah, ini bagaimana. Nah itu nanti semangat Anda tidak akan tumbuh. Semangat Anda itu tumbuh kalau Anda itu yakinkan diri Anda, misalnya keluar rumah ternyata
oh saya tidak pingsan kok, oh saya juga tidak, nyatanya juga tidak dibopong orang, bisa pulang, berarti apa? Anda itu sehat. Nah setelah itu nanti Anda akan timbul semangat, oh iya ternyata saya nggak apa-apa kok, ya atau tidak? Anda misalnya mengalami sensasi dimanapun, di jauh dari rumah Anda, nyatanya Anda masih bisa kembali di rumah Anda, begitu, ya atau tidak? Nah itulah makanya saya suruh Anda untuk nonton video saya yang permainan pikiran itu, ya. Nah, santai saja, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Sudah. Sekarang berpikir yang cerdas saja, ya. Berpikir yang cerdas saja, menjadi jiwa yang tenang. Sudah, tenang saja. Nggak bakal terjadi apa-apa. Saya yakin. Banyak yang sudah sembuh. Saya sudah survei, ya. Banyak yang sudah sembuh, ya, begitu. Nah, begini. Jadi kalau Anda merasa sendirian atau apa begini, Anda buka aja YouTube orang-orang yang sudah sembuh dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, ya. Anda jangan menonton video-video yang menakut-nakutkan, ya, menakut-nakuti Anda, begitu. Atau Anda jangan bermain HP terlalu lama, memandang di layar HP ini jangan terlalu lama, ya, begitu. Itu pesan saya, begitu. Biar nanti sempoyongan dan kelainan Anda nggak semakin parah, biar otak Anda itu fresh, ya. Saya ingin ada gerakan Anda yaitu tidak pegang HP selama mungkin 10 jam. Tidak pegang HP. Coba, Anda bisa atau tidak, begitu. Nanti setelah Anda lakukan itu secara terus-menerus, coba nanti buktikan bagaimana. Pasti ada perubahan, begitu. Karena apa? Layar HP itu, ya, itu bisa radiasinya itu sangat bahaya sekali kalau Anda berlama-lama begini. Karena begini, ya, saya aja kalau mandang HP terlalu lama begini terus, mamanya lihat apa gini itu kayak pasti kayak ada yang bagaimana begitu, ya. Pasti Anda pernah mengalami juga. Nah itu, ya, tetap tenang, jadilah jiwa yang tenang, nikmati prosesnya, ya. Prosesnya Anda nikmati, detik demi detik, menit demi menit, ya, jam demi jam, hari demi hari, begitu. Nikmati saja. Nanti Anda akan menjadi jiwa yang lebih tegar, ya. Akhirnya nanti Anda dari segi kehidupan Anda akan bisa berubah, begitu. Sifat-sifat Anda nanti yang jelek-jelek itu nanti akan hilang dengan sendirinya, begitu. Tergantikan oleh sifat-sifat yang baik, gitu, ya. Itu. Nah, ingat, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.